Baru-baru ini, melalui sebuah penelitian baru yang telah diterbitkan dalam Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, teleskop luar angkasa James Webb telah berhasil membantu para astronom dalam menentukan jarak ke hampir 200 galaksi dan gugus galaksi yang terbentuk pada masa-masa awal alam semesta. Seperti halnya pada salah satu foto pertama yang dirilis secara publik dari teleskop luar angkasa James Webb pada tanggal 11 Juli tahun 2022 yang lalu, menangkap setidaknya 7.000 galaksi dalam tampilan lapangan yang dalam dan berkilauan. Dari foto itulah yang menjadi tempat berburu bagi para astronom yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana galaksi berubah seiring waktu. Nah, kemudian, dalam sebuah studi baru, para astronom berhasil mengukur jarak galaksi dalam foto tersebut yang menunjukkan galaksi yang berjarak 10 miliar tahun cahaya dari bumi. Atau itu artinya, semua galaksi yang ditemukan itu terbentuk sekitar 3,8 miliar tahun setelah Big Bang. Dalam studi baru tersebut, para astronom juga mengungkapkan kalau ada banyak galaksi baru yang terdapat di gugus galaksi bernama SMACS 0723. Para astronom terus mengumpulkan data ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana struktur berubah di bawah pengaruh materi gelap. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau materi gelap membentuk sekitar 80% massa alam semesta dan mempengaruhi berbagai aspek seperti laju ekspansi dari alam semesta ini. Selain itu tadi, ada juga penemuan lainnya yang juga terungkap dalam penelitian baru ini. Tim astronom dalam penelitian kali ini juga menemukan 3 objek dengan kepadatan lebih besar dari biasanya atau kepadatan berlebih dibandingkan dengan yang diperkirakan di satu galaksi. Penemuan ini menunjukkan bahwa gugus galaksi bernama SMACS 0723 mungkin menampung 3 gugus galaksi baru yang ditemukan sekitar 8 hingga 10 miliar tahun cahaya dari bumi. Namun, meskipun penemuan banyak galaksi itu sudah mewakili target ideal dalam penelitian di masa depan untuk memahami bagaimana galaksi serta gugus yang dihuninya berevolusi, tapi para astronom masih memiliki pertanyaan tentang apa yang terjadi selanjutnya, seperti bagaimana cahaya muncul, bagaimana bintang-bintang pertama terbentuk, dan kapan galaksi-galaksi pertama berkumpul. Jadi, tentu masih memerlukan waktu lagi untuk dapat mengetahuinya, dan para astronom tetap berharap dengan kemampuan teleskop James Webb untuk dapat membantu menjawab semua pertanyaan tentang penemuan tadi. Teleskop luar angkasa James Webb memang dibekali berbagai instrumen pengamatan yang canggih. Instrumen itu termasuk NIRIS atau Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph yang dioptimalkan untuk mengumpulkan spektrum atau tanda cahaya dari bintang dan galaksi yang sangat-sangat jauh. Dari spektrum yang ditangkap oleh teleskop James Webb dapat mengungkapkan informasi seperti jarak suatu benda melalui pergeseran merah atau sebuah metode yang digunakan untuk mengukur jarak suatu objek di alam semesta ini. Nah, sekarang mari kita menuju ke update teleskop James Webb yang kedua. Dalam update yang kedua ini, teleskop Super James Webb bahkan telah berhasil menemukan 2 galaksi terjauh yang pernah ditemukan. Penemuan galaksi terjauh ini berhasil dilakukan berkat adanya bantuan dari metode pelansaan gravitasi dari gugus galaksi masif yang dikenal dengan nama Abell 2744 atau juga dikenal dengan nama gugus Pandora. Namun sebelum kita lanjut, mari kalian saya ajak terlebih dahulu untuk mengenal terlebih dahulu tentang metode pelansaan gravitasi ini. Bagaimana gravitasi bisa menjadi seperti kaca pembesar alami? Untuk mengetahui seperti apa alam semesta pada mulanya, kita perlu mempelajari galaksi terjauh yang cahayanya telah mencapai kita selama miliaran tahun. Namun semakin jauh suatu galaksi, semakin redup tampilannya. Hal ini membuat galaksi-galaksi jauh menjadi sangat sulit untuk dilihat bahkan dengan teleskop paling canggih sekalipun, karena mereka hanya dapat mengumpulkan begitu banyak cahaya saja. Untungnya, alam semesta ini dapat memberikan bantuan. Menurut Albert Einstein,
Gravitasi dari objek yang masif bisa begitu kuat sehingga dapat membengkokkan struktur ruang dan waktu. Cahaya yang biasanya merambat dalam garis lurus melalui ruang dapat menunjukkan kepada kita di mana distorsi itu terjadi. Sebuah objek yang sangat besar akan dapat membengkokkan ruang dan menekuk jalur cahaya. Dalam arti tertentu, ruang yang melengkung ini bertindak seperti kaca pembesar. Kaca pembesar akan mengumpulkan dan membelokkan cahaya, misalnya membuat bola lampu menjadi tampak lebih besar dan cerah. Nah, ruang yang melengkung dapat melakukan hal yang sama terhadap cahaya dari galaksi. Jadi, apa yang berfungsi seperti kaca pembesar terbesar di luar angkasa? Gugus galaksi adalah objek yang paling masif di alam semesta dengan gravitasi yang paling besar. Ketika cahaya dari galaksi yang jauh melewati sebuah gugus galaksi, itu akan diperkuat dan terdistorsi dengan gugus galaksi yang bertindak seperti kaca pembesar yang tidak sempurna. Cahaya yang akan pergi ke arah lain akan mengarah ke arah teleskop kita. Dengan begitu, akan memungkinkan kita melihat galaksi yang sangat jauh dengan lebih detail. Metode inilah yang disebut sebagai pelensaan gravitasi. Jadi, tanpa dorongan alami dari gravitasi ini, mustahil bagi teleskop kita untuk melihat cukup jauh dalam ruang dan waktu dalam mempelajari galaksi di alam semesta awal. Teleskop luar angkasa Hubble telah menggunakan metode pelensaan gravitasi untuk melihat banyak galaksi jauh. Dan teleskop luar angkasa James Webb yang lebih besar akan dapat menemukan galaksi yang lebih redup dan lebih jauh lagi dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Setelah kalian semua sudah memahami tentang metode pelensaan gravitasi tadi, mari kita lanjut pembahasannya. Jadi, dengan menggunakan gravitasi yang sangat besar dari gugus galaksi Pandora, itu sudah cukup untuk membengkokkan struktur ruang dan waktu dalam memperbesar cahaya galaksi yang lebih jauh. Dengan teleskop luar angkasa James Webb plus metode pelensaan gravitasi tadi, dalam penelitian baru ini, para astronom menemukan dua galaksi dengan pergeseran merah tertinggi yang pernah ada. Dua galaksi dengan pergeseran merah tertinggi ini diberi nama Uncover Z12 dan Uncover Z13. Masing-masing galaksi tersebut muncul pada 330 juta tahun setelah Big Bang untuk Uncover Z13 dan 350 juta tahun setelah Big Bang untuk Uncover Z12. Jadi, dengan adanya penemuan ini, tentu itu sama saja seperti kita sedang melihat ke masa lalu di mana munculnya galaksi ketika 300 juta tahun setelah Big Bang. Namun, ini masih hanya awal saja. Meskipun sudah bisa mendeteksi galaksi yang muncul pada masa-masa yang sangat awal dari alam semesta ini, teleskop James Webb masih memiliki kemampuan pencitraan yang lebih jauh lagi. Teleskop luar angkasa James Webb masih memiliki kemampuan untuk melihat berbagai galaksi dengan pergeseran merah yang lebih tinggi daripada tadi. Dan itu berarti, kemungkinan kedepannya teleskop James Webb akan dapat menemukan galaksi yang terbentuk lebih awal setelah Big Bang. Nah, pada intinya, dengan adanya penelitian baru ini, selanjutnya para astronom akan terus melakukan pencarian menggunakan banyak kelompok pelensaan gravitasi dengan tujuan untuk membuka jendela baru ke alam semesta dalam mencari beberapa galaksi pertama yang terbentuk di alam semesta yang sangat luas ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.